Pernah gak kamu bertanya-tanya kenapa kita membaca bismillah puluhan kali dalam sehari? Mau makan bismillah, mau naik kendaraan bismillah, mau kerja bismillah. Tapi hidup kita itu gitu-gitu aja. Utang tetap numpuk, rejeki tetap seret, dan pikiran tetap dikejar kecemasan. Karena ternyata banyak orang mengira bismillah itu cuman mantra pemanis atau sekedar rutinitas formalitas bibir sebelum beraktivitas. Padahal mah secara keilmuan Islam, sanad Al-Quran, dan rekam jejak para sahabat, bismillah adalah pondasi utama pengambil alihan kekuatan Tuhan ke dalam ikhtiarnya manusia. Oke, gua akan jelasin. Kita mulai dari bedah bahasa dan rahasia strukturnya secara sederhana aja ya. Kalimat ini diawali dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Dalam tata bahasa Arab, ini fungsinya adalah meminta pertolongan dan mengikatkan diri. Contohnya gini, kalau kamu mau kerja dan baca bismillah, artinya dengan meminjam kekuatan nama Allah, saya mengeksekusi pekerjaan ini. Contoh lagi, kalau kamu mau makan dan baca bismillah, artinya dengan menempelkan nama Allah, saya makan. Jadi mengingat Allah terus dan bersama Allah terus dalam aktivitas kita. Dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1 aja, wahyu pertama kan, yang turun bukan cuman bilang bacalah, tapi salah satu maknanya bacalah dengan menggunakan nama Robmu yang menciptakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempertegas dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia akan terpotong atau terputus dari keberkahan dan keberhasilannya. Nah, sekarang gue akan masuk ke makna tersembunyi yang jarang dibedah orang-orang. Apa rahasia terbesar di balik makna Bismillahirrohmanirrohim bagi seorang hamba Allah ya? Yang pertama, Bismillah adalah surat kuasa spiritual. Contohnya, bayangkan kamu orang biasa tanpa modal, lalu kamu diberi surat kuasa oleh seorang presiden ataupun raja buat mengelola sebuah proyek. Apakah kamu bakal minder atau kagak? Pastinya kan kamu bakal percaya diri. Nah, ketika kamu membaca bismillah, kamu sedang mendeklarasikan ke alam semesta ini. Saya melangkah hari ini bukan dengan modal kepintaran saya yang terbatas, bukan dengan modal uang saya yang tipis, tapi saya melangkah atas nama pemilik alam semesta ini. Yang kedua, bismillah adalah penghancur ego. Kenapa banyak orang stres dan panik saat kerja? Karena mereka melangkah pakai kata saya. Saya harus berhasil, saya harus cari uang, saya yang harus tanggung jawab. Begitu kamu melangkah pakai saya, nah beban seluruh hidup atau dunia jatuh ke pundak kamu yang sangat lemah itu. Tapi kalau secara ilmu, begitu kamu tancapkan bismillah, kamu memindahkan beban itu dari pundakmu yang sangat kerdil ke genggaman Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, gini deh, biar kamu makin paham kalau bismillah ini bukan teori kosong, mari kita lihat rekam jejaknya dari sahabat Nabi, yaitu Khalid bin Walid. Jadi kisah nyatanya pada penaklukan wilayah Irak, Khalid bin Walid itu dikepung dan ditantang oleh tokoh setempat. Mereka menyodorkan secangkir racun kematian yang sangat kuat. Tokoh itu pun berkata, kalau kamu yakin dengan agamamu, minumlah racun ini. Tahu gak? Tanpa ragu, Khalid bin Walid memegang cangkir itu, lalu membedah kesadaran tauhidnya dan mengumandangkan, dengan nama Allah yang bersama namanya, tidak ada satupun di bumi maupun di langit yang dapat memberikan bahaya. Dan akhirnya Khalid pun meminum racun itu sampai habis. Dan dengan izin Allah, racun itu tidak memiliki efek apapun pada tubuh Khalid bin Walid. Satu pelajaran mahal dari kisah ini adalah kenapa racun itu netral? Karena Khalid membaca bismillah bukan sekedar hafalan bibir, tapi hatinya sadar 100% bahwa racun aja adalah makhluk yang tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hari ini racunnya adalah masalah berupa utang, kesulitan ekonomi, cacian orang yang merusak mental kamu, itu artinya kamu baru membaca bismillah di bibir, belum menancapkannya di dalam jiwa kamu. Nah, inilah pentingnya makna dalam terhadap bismillah. Tapi ingat satu hal ini, seperti pembahasan kita sebelumnya, Islam itu logis, Islam itu butuh yang namanya eksekusi. Bismillah bukan alasan buat kamu tunduk manis atau duduk, melipat tangan, terus nunggu uang jatuh dari langit. Kagak seperti itu. Jadi, bagaimana caranya menerapkan bismillah menjadi solusi realistis dalam kehidupan kerja dan bisnismu? Nah, ini ada 3 langkah. Yang pertama, hubungkan bismillah dengan rencana kerja.
action plan. Contohnya, sebelum kamu buka HP buat ngonten, sebelum kamu temui klien, atau sebelum kamu nyari lowongan kerja dan lain sebagainya, ucapkanlah bismillah, lalu tulis target kerja logismu hari ini. Bismillah adalah komitmen kamu bahwa akan bekerja jujur, profesional, maksimal, karena kamu membawa nama Allah. Yang kedua, buang rasa gengsi dan takut keterbatasan. Yang ketiga, serahkan hasil tanpa tapi atau tawakalnya aktif. Nah, setelah kamu banting tulang dari pagi sampai sore secara maksimal, kunci evaluasimu dengan bismillah. Jika hasil hari ini belum sesuai target, jangan depresi. Otak kamu tetap jernih untuk mengevaluasi strategi buat besok. Karena kamu tahu Allah sedang menuntun proses kamu. Oke, gua akan ambil kesimpulan poinnya. Mulai hari ini, ubah cara kamu membaca bismillah. Jangan lagi jadikan bismillah sebagai formalitas kosong. Jadi setiap kata bismillah keluar dari mulut kamu, ingatkan otak kamu. Gua lagi meminjam kekuatan Allah, gua lagi bersama Allah, gua ingin ibadah bersama Allah. Pokoknya semua tentang Allah ketika kamu mengucapkan dan melakukan sebuah aktivitas. Seperti, gua lagi meminjam kekuatan Allah buat nyelesain masalah ini, dan masalah ini terlalu kecil di hadapannya. Sadari maknanya, tenangkan mental kamu, lalu hajar ikhtiar fisiknya sampai pecah telur. Oke, video ini berakhir. Pembahasan bismillah telah dilakukan dan dijelaskan. Kalau ada kesalahan, mohon dikasih tahu gua akan siap untuk memperbaikinya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang lagi berjuang di luar sana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bismillah, gas terus. Jangan kasih kendor ya tentang hidupmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.